Cerita novel romantis. Takdir dalam pernikahan. Bab 36. Masa lalu sang ayah. Semua anggota keluarga inti sudah mengambil tempat mereka masing-masing. Ketiga bayi milik pasangan Denzel dan Jenica nampak tenang dalam dekapan tiga laki-laki tampan yang tak lain adalah Denzel, kakek Nixon dan Tuan Rusli. Hanya Tuan Gustav yang tidak bisa menyentuh salah satu cucunya karena ia tadi terjebak macet jadi terlambat bergabung di antara king itu. Di antara para ratu yang duduk bersama adalah Jenica, Nyonya Datri, Nenek Anissa, Dr. Mariska, Nadine dan Celia yang mulai menyimak ayat suci yang sesaat lagi akan dilantunkan oleh Arsen, putra semata wayangnya Tuan Wira. Lantunan ayat suci yang baru diawali dengan taus saja sudah membuat para tamu undangan itu begitu terkesima. Pria kecil nan tampan berusia 9 tahun itu merupakan anak didiknya Jenica yang telah membimbing langsung Arsen saat itu. Kini Arsen sudah menjadi seorang hafiz. Bukan hanya hafiz, tapi dia juga sudah menghafal tafsir 30 juz Al-Quran karena belajar Nahwu Shorof dan juga bahasa Arab karena Jenica sengaja melakukan interaksi dengan Arsen menggunakan bahasa Arab saat masih bersama dulu. Arsen yang juga seorang anak yang jenius tentu saja cepat memahami apa yang diajarkan Jenica. Ketika usai membaca surah yang ke-14, Arsen yang memahami arti surat itu berhenti sesaat karena kerongkongannya tiba-tiba terasa tercekat karena air matanya tidak mampu lagi ia bendung saat mengingatkan dia pada mendiang ibu kandungnya. Semua tamu yang mengerti tangis Arsen karena setiap ayat yang dibacakannya itu langsung diartikan oleh Celia. Melihat anak piatu yang selama ini sangat merindukan sosok ibu, membuat Jenica sangat mengerti perasaan Arsen saat ini. Jenica beringsut berdiri menghampiri putra angkatnya itu dengan perasaan yang sudah tidak karuan. Arsen yang tadi tertunduk sibuk mengemas air matanya mengangkat wajahnya saat Jenica sudah ada di sampingnya. "Mami, Arsen kangen sama bunda," ucap Arsen sambil terisak dengan suara bergetar hebat. Jenica yang juga baru bertemu dengan ibunya walaupun hanya melalui mimpi, sontak makin terenyuh dan mendekap Arsen ketika pria kecil itu menjadikan dirinya untuk menumpahkan kepedihannya karena rindu pada mendiang ibunya. Perihal haru itu mampu menghipnotis para tamu undangan yang menangis berjamaah tanpa kenal usia dan gender. Siapa manusia di dunia ini yang tidak akan tersentuh hatinya bila mengenang sosok seorang ibu? Pasti semua orang akan meneteskan air matanya jika berkaitan dengan ibu, baik yang masih ada maupun yang sudah meninggal karena mereka berasal dari rahim seorang ibu. Sayang, teruskan bacaanmu dan renungkanlah tiap ayatnya sebagai penghiburmu. Bundamu pasti bangga melihat kamu menjadi anak yang soleh, ucap Jenica dengan suara yang juga ikut bergetar. Percakapan keduanya terdengar langsung oleh tamu karena mikrofon saat ini masih dalam keadaan on. "Mau baca berdua sama Mami?" tawar Jenica yang langsung diangguki oleh Arsen karena dulu mereka suka melakukannya bersama. Jadilah hari itu seperti perlombaan MTO tingkat internasional. Pembagian suara 1 dan 2 oleh Jenica dan Arsen menciptakan atmosfer menakjubkan tersendiri yang mampu membuat para tamu dan anggota keluarga merinding dengan suara merdu keduanya yang menyentuh hati dan jiwa.
Wajah Denzel yang terkesiap mendengar suara istrinya yang sangat merdu yang mampu mengundang awan sekitar area itu tiba-tiba mendung yang sebelumnya cukup terik dengan membawa angin berhembus lembut membelai wajah-wajah bersih nan suci di antara para anak yatim piatu yang ikut menangis karena hidup mereka yang lebih malang daripada arsen. Jika menjumpai saat orang membaca Al-Quran dan melihat awan yang tiba-tiba mendung, yakinlah bahwa malaikat sedang turun berbondong-bondong untuk ikut mendengarkan manusia yang sedang membaca Al-Quran penuh penghayatan. Begitu pula dengan Wira yang sedari tadi tertunduk sedih sambil mengusap wajahnya yang sedang ditenangkan oleh Arlen dengan mengusap punggung Wira tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada duda tampan itu. Masya Allah baby, desis Denzel penuh kekaguman setelah Jenika dan Arsen menyelesaikan bacaan mereka dan Celia langsung mengartikan ayat ke-20 yang dibacakan keduanya. Arsen dan Jenika saling menatap setelah menyelesaikan bacaan mereka dan Arsen mengambil tangan kanan Jenika lalu mengecupnya penuh takzim. Terima kasih Mami. Sudah mengenalkan cinta Allah pada Arsen melalui surat cintanya yang selalu mengobati kerinduan Arsen pada Allah dan Rasulullah yang sudah berjuang membawa firman Allah ke dunia ini sebagai petunjuk bagi manusia untuk diamalkan manusia di dunia ini, bisik Arsen di tengah isakannya. Jadikan Al-Quran dan sunnah Rasulullah karena engkau akan selamat di dunia ini, sayang. Nasihat Jenika mengulangi hadis Rasulullah untuk umatnya. Namun sayang, masih banyak di antara kita yang lalai akan kewajiban itu. Merasa paling hebat apa yang dia upayakan di dunia ini. Padahal dengan kita membaca Al-Quran itu setiap hurufnya sudah menggugurkan dosa. Tapi sangat sedikit yang tahu manfaatnya. Setelah menenangkan Arsen dan suasana haru berangsur membaik, Nadine melanjutkan dengan membacakan acara lain yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh seorang penceramah yang tentu saja hadir di tengah mereka seorang ustadz kondang yang sengaja diundang oleh Tuan Nixon yang merupakan salah satu jamaahnya ustadz tersebut. Ceramah yang membedah tafsir 10 ayat dari surah Luqman yang tadi dibacakan oleh Arsen. Setelah sekian rangkaian acara itu dilalui oleh pengisi acara, kini ketiga bayi Denzel siap diagigah dengan memotong rambut mereka sebagai syarat untuk digunduli secara bersamaan nantinya. Usai acara para tamu dipersilahkan menikmati hidangan bersama anak yatim. Arsen menghampiri ayahnya yang sedang tafakur sendirian di sudut taman sambil melihat ikan yang berebutan plankton di dalam kolam ikan itu sebagai makanan tambahan mereka. Ayah, sapa Arsen sendu. Baby. Wira melebarkan lengannya agar putranya masuk ke dalam dekapannya. Keduanya menangis bersama karena merindukan sosok wanita anggun yang telah meninggalkan mereka untuk selamanya. Sementara itu, Jenika juga yang melihat ayahnya duduk sendirian di atas balkon lantai 2, setelah memberikan cucunya pada istrinya Mariska, membuat gadis ini menghampiri ayahnya yang saat ini berdiri membelakanginya. Ayah, panggil Jenika lirih. Tuan Rusli tersentak sambil memejamkan matanya karena ia sudah kenal suara merdu putrinya. Ia lalu membalikkan badannya secara perlahan untuk memberanikan dirinya berhadapan dengan putrinya. Jenika yang sengaja melepaskan cadarnya agar ayahnya bisa melihat ekspresi wajahnya saat ini yang sedang terbalut sendu. Jenika, sapa Tuan Rusli mencoba untuk menarik kedua sudut bibirnya dengan mata yang sudah terasa sangat panas saat ini. Hawa haru dari bacaan Al-Quran yang dilantunkan Jenika dan Arsen tadi masih membekas di hati setiap orang termasuk Tuan Rusli. Suaramu sangat bagus Jenika.
Suaramu itu mengingatkan ayah pada ibumu saat pertama kali ayah bertemu dengan ibumu di sebuah acara yang digelar oleh Kedutaan Indonesia di Amerika. Karena saat itu ibumu yang ditunjuk sebagai Oriah. Ayah jatuh cinta pertama kali padanya melalui suaranya. Saat itu, tidak ada pria manapun yang melirik ibumu di acara itu karena mereka merasa wanita bercadar itu hanya menutup wajahnya yang buruk. Itulah satu kemenangan ayah yang tidak perlu bersaing dengan pria lain karena memperebutkan ibumu karena ayah tidak memikirkan wajah ibumu tapi ayah jatuh cinta dengan suaranya. Saat ayah melamarnya pada paman dan tantenya, ibumu baru memperlihatkan wajahnya karena itu sah sebagai syarat lamaran agar seorang calon suami tidak terjebak seperti membeli kucing dalam karung. Kami akhirnya menikah siri karena ingin menghindari zina di negara adidaya itu. Pernikahan kami berlangsung 3 tahun karena saat itu ayah dan ibumu masih sama-sama mahasiswa. Ayah kuliah S3 dan ibumu S2, ungkap Tuan Rusli menceritakan kisah cintanya dengan Hilda. Seorang gadis keturunan blasteran Indo-Arab Turki. Gadis yang juga ditolak keluarga kakek neneknya dari pihak ayah karena alasan klise yang tidak ingin punya menantu dari negara lain. Lantas mengapa ayah meninggalkan ibu? Apa yang terjadi? Tanya Jenika. Saat itu, kakeknya ayah sedang sakit parah. Ayah disuruh pulang ke Indonesia. Saat itu ayah ingin membawa ibumu serta untuk diperkenalkan kepada keluarga ayah. Namun sayangnya, ibu hari itu tiba-tiba pingsan dan membuat ayah khawatir. Ternyata ibumu pingsan karena sedang mengandungmu 2 bulan. Karena wanita hamil muda tidak boleh melakukan perjalanan jauh dengan pesawat terbang, akhirnya ayah memutuskan untuk pulang sendiri dan berjanji akan kembali secepatnya untuk menjemputnya jika usia kandungannya cukup untuk melakukan perjalanan jauh ke Indonesia, lanjut Tuan Rusli. Apakah itu adalah pertemuan kalian yang terakhir kalinya, ayah? Tanya Jenika. Iya nak. Itu pertemuan kami yang terakhir kalinya. Ayah memintanya agar kelak kamu lahir akan diberikan nama Jenika karena kami sepakat kalau bayi perempuan yang lahir, ayah yang akan memberikan nama dan sebaliknya ibumu yang akan memberikan nama jika bayi kami laki-laki, tutur Tuan Rusli. Siapa nama yang diberikan ibu jika bayinya laki-laki? Tanya Jenika. Adam. Nama yang sama kamu berikan pada putramu, nak, sahut Tuan Rusli membuat Jenika tersentak. Masya Allah. Ini adalah suatu kebetulan yang nyata. Aku memberikan nama putraku seperti yang diinginkan ibu kandungku, desis Jenika penuh haru. Lanjut ke bab 37.